Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan melaporkan bisnis kami yaitu keripik pisang mama dari minggu pertama sampai minggu kelima untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Tamrin MSy. Dengan beranggotakan 1. Rizka Nafiatin, 2. Laili Nurfitriani, 3. Duyana Putri, 4. Celia Novitasari, 5. Lina Marcella. Data perusahaan: nama usaha keripik pisang mama, bergerak di bidang usaha makanan ringan atau homemade, jenis produksi makanan, alamat perusahaan Dusun Talon, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Nomor telepon 085 784 231 433. Alamat email lailinf54@gmail.com. Tahun berdiri 2022. Data kepengurusan: pemimpin Duyana Putri, bendahara Celia Novitasari, produksi Lina Marcella dan Rizka Nafiatin, pemasaran Laili Nurfitriani. Minggu pertama. Alasan pemilihan bisnis. Pada minggu pertama ini, kelompok kami masih memilah produk apa yang cocok dan laku di pasaran. Kemudian kami memutuskan untuk membuat keripik pisang cap mama. Alasan kami memilih bisnis ini karena dari kelompok kami terdapat 2 orang yang memiliki skill dan hobi memasak atau membuat aneka makanan ringan di waktu luang. Untuk itu, kami memilih bisnis ini dengan pendekatan skill. Daripada itu, bahan-bahan yang diperoleh juga mudah didapat. Salah satu kelompok kami juga memiliki kebun yang terdapat pisang kepok yang memudahkan kami untuk mendapatkan pisang yang berkualitas. Produk ini memiliki peluang bisnis yang sangat menjanjikan karena belum banyak produsen keripik pisang di Tulungagung yang memberikan cita rasa variatif dan inovatif. Camilan ini sangat cocok untuk dijadikan teman santai dan kumpul-kumpul. Tujuan dari diproduksinya keripik pisang mama ini adalah 1. Untuk mewujudkan misi kami yaitu berwirausaha, 2. Memperoleh keuntungan usaha, 3. Memanfaatkan produk pertanian lokal menjadi produk yang lebih inovatif, 4. Menembus pasar lokal. Alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yang pertama pisau dan pasang, yang kedua alat penggorengan. Sedangkan bahan yang dibutuhkan yang pertama pisang, yang kedua minyak goreng, yang ketiga margarin, yang keempat bubuk balado, bubuk coklat dan bubuk matcha, yang kelima baking soda, dan yang keenam standing pouch. Selanjutnya produksi. Yang pertama kupas pisang kepok, yang kedua pasang pisang dan atur ketebalan pisang sesuai selera langsung di atas wajan berisi minyak panas. Yang ketiga tunggu sampai kekuningan. Jika sudah matang, angkat keripik pisang lalu tiriskan. 4. Siapkan wadah kotak untuk mencampur keripik pisang dengan bubuk tabur sesuai rasa yang diinginkan. Lalu kocok keripik pisang dengan bubuk tabur hingga tercampur merata. 5. Selanjutnya keripik pisang siap untuk dikemas. 6. Keripik siap dipasarkan. Selanjutnya minggu kedua. Promosi. Pada minggu kedua ini, kelompok kami melakukan proses promosi dan penjualan dengan menggunakan media sosial yang bertujuan agar menarik minat para pelanggan untuk membeli produk kami dengan banyak pesanan, dan harapannya nanti dapat menjadi bisnis yang populer dan berkembang pesat. Berikut ini adalah testimoni promosi yang dilakukan oleh kelompok kami menggunakan media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan komunitas. Selanjutnya minggu ketiga. Bahan baku dan modal. Pada minggu ketiga ini, kelompok kami membuat keripik pisang dari pisang raja nangka. Pisang raja nangka adalah pisang yang mudah ditemui di pasaran. Pisang ini memiliki ciri khas, yakni rasanya yang manis, cenderung masam. Pisang raja nangka atau pisang nangka cenderung jarang dijadikan sebagai buah meja ketika di pedesaan. Ini memang karena rasanya yang cenderung asam. Seringkali pisang raja nangka dibuat sebagai bahan baku olahan. Modal pertama yaitu
rincian pisang Raja Nangka seharga 10.000, perasa seharga 2.000, pisang minyak goreng seharga 15.000, plastik klip 17.000, stiker 5.000. Dari pembuatan pertama, kita menggunakan pisang Raja Nangka yang menghasilkan 8 bungkus kecil yang dijual dengan harga 3.000, yang menghasilkan 24.000. Minggu keempat. Bahan baku dan modal. Pada minggu keempat, kelompok kami membuat keripik pisang dari pisang kepok. Pisang kepok menjadi salah satu jenis pisang yang sangat mudah dijumpai di Indonesia. Pisang jenis ini memiliki tekstur kulit yang lebih tebal, daging yang padat, juga tidak semanis pisang pada umumnya. Biasanya pisang kepok dikonsumsi dengan cara diolah terlebih dahulu, entah sebagai pisang goreng, keripik, atau aneka olahan tradisional. Modal kedua ini sebesar 15.000 dengan rincian pisang kepok 15.000. Dari produksi kedua kita menghasilkan 3 bungkus besar untuk 3 lirang pisang kepok. Pembungkusnya dijual dengan harga per bungkus dijual dengan harga 10.000, yang berarti produksi kedua menghasilkan 30.000. Dan untuk produksi kedua ini kita sudah mendapatkan untung, tetapi masih belum dapat menutup modal yang pertama. Minggu kelima. Bahan baku dan modal. Pada minggu kelima ini, kelompok kami membuat keripik pisang dari pisang biar. Pisang tanduk merupakan jenis pisang yang sangat populer terutama di Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia sendiri, khususnya di wilayah Kudus, Jawa Tengah, orang-orang biasanya menyebutnya dengan pisang biar. Berbeda dengan jenis pisang lainnya, pisang tanduk harus dimasak dahulu saat akan dikonsumsi karena jika dimakan secara mentah rasanya tidak enak, berbeda dengan jenis pisang lainnya. Jenis pisang satu ini sering dianggap sayuran karena memiliki tekstur yang mirip dengan kentang. Modal ketiga yaitu 71.000. Harga pisang 40.000 dan minyak 2 liter 31.000. Dari produk ketiga, kita menghasilkan 17 bungkus dari sebuah pisang biar. Per bungkusnya dijual dengan harga 10.000, laku 12 bungkus, yang berarti produk ketiga menghasilkan 120.000. COD dan Tasty. Berikut foto bukti kami dengan pelanggan melakukan COD. Untuk selanjutnya yaitu testimoni. Testimoni dari pelanggan kami dapat dilihat pada gambar-gambar tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu keripik pisang adalah produk makanan ringan dibuat dari irisan buah pisang dan digoreng dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan. Tujuan pengolahan pisang menjadi keripik pisang adalah untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan atau memperpanjang kemanfaatan buah pisang. Pada dasarnya, keripik pisang banyak peminatnya selain murah harganya, enak rasanya, dan mengandung vitamin-vitamin yang bagus untuk tubuh. Usaha keripik pisang merupakan peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan modal yang sedikit, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Sedangkan untuk saran yaitu dalam melakukan usaha dituntut untuk serius dan fokus. Kita tidak bisa dalam memulai bisnis itu secara setengah-setengah,
dan dikerjakan sambil lalu meskipun usaha tersebut berupa usaha sampingan. Kegagalan berusaha sebenarnya bukan disebabkan oleh orang lain namun berasal dari diri kita sendiri. Dengan demikian ketekunan dalam menjalankannya adalah suatu keharusan. Perhitungan yang matang selayaknya dilakukan di awal-awal memulai usaha, karena sekali kita salah dalam perhitungan di awal, maka yang terjadi adalah efek berantai di mana kita akan terus-menerus mengalami kesalahan, sementara modal lama-kelamaan tersedot habis. Sudah sewajarnya apabila kita ingin memulai usaha belajar kepada mereka yang lebih sukses agar kita dapat memilah mana yang pas dan mana yang kurang. Dengan demikian, kita akan terhindar dari resiko yang lebih besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.